Nabi Saleh merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud. Nabi Saleh masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Saleh berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud. Nabi Saleh menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Kaum Samud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan. Kaum Samud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah nan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Saleh karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Saleh mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah. Oleh karena alasan tersebutlah Allah mengangkat Saleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud. Ketika Nabi Saleh mulai menyeru kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah semata, maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Saleh dipimpin oleh Junda bin Amru. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh dipimpin oleh Zu'ab bin Amru. Zu'ab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Saleh hendak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketuai oleh Zu'ab dan Rabab berpendapat bahwa Nabi Saleh terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Selain itu Nabi Saleh juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Dijelaskan oleh para mufasir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh, kaum Samud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh pun menyanggupi permintaan kaum Samud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah. Kemudian dengan kuasa Allah, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Maka terperanjatlah mereka. Kejadian mukjizat tersebut membuat sebagian dari kaum Samud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Saleh. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang Nabi Saleh. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Saleh berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta tersebut. Bahkan Nabi Saleh mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Saleh bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka. Para kaum Samud yang menentang Nabi Saleh merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air, lalu secara kilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta betina yang merupakan mukjizat milik Nabi Saleh. Nabi Saleh sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Nabi Saleh pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Saleh bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Saleh pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh.
Oleh sebab itu Allah menjatuhkan kepada mereka hukuman yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit maka datanglah azab Allah yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Saleh pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina.